Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat bagian yang pertama. Adapun yang akan kita pelajari pada persamaan kuadrat bagian yang pertama, yaitu yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang kedua adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, yang pertama bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tanpa BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C anggota bilangan real dan A tidak boleh 0. Nah, kenapa A tidak boleh 0? Karena kalau A-nya itu bernilai 0, maka akan menjadi 0 kali X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Sehingga didapat BX tambah C sama dengan 0. BX tambah C sama dengan 0 bukan lagi persamaan kuadrat, ya. Karena X kuadrat sebagai ciri khas daripada persamaan kuadrat telah hilang karena dikalikan dengan angka 0, ya. Itulah makanya A tidak boleh 0. Sedangkan A, B, dan C boleh sembarang bilangan real. Akar-akar persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC X1, 2 sama dengan min B tambah kurang akar daripada B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, mari kita bahas satu persatu contoh-contoh soalnya. Yang pertama, contoh untuk cara pemfaktoran. Tentukanlah himpunan penyelesaian daripada X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk soal ini, kita harus mencari dua buah bilangan, P dan Q, dengan P tambah Q sama dengan B, dan P kali Q sama dengan A kali C. Di sini kita peroleh P tambah Q adalah minus 5, dan P kali Q adalah 6. Coba kita pikirkan angka-angka yang menghasilkan 6 dalam perkalian. 1 kali 6, ya kan? 2 kali 3, min 1 kali min 6, dan min 2 kali min 3. Dari pasangan-pasangan itu, manakah yang kalau dijumlah menghasilkan minus 5? Tentu, angka yang cocok adalah minus 3 dan minus 2, ya, karena minus 3 ditambah minus 2 adalah sama dengan minus 5, dan juga minus 3 kali minus 2 sama dengan positif 6. Sehingga diperoleh untuk X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 menjadi X kurang 3 kali X kurang 2 sama dengan 0. Mari kita uji, apa benar demikian? Coba kalikan ke dalam. X kali X, X kuadrat. X kali minus 2, minus 2X. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali min 2, positif 6. Sama dengan 0, maka sama dengan hasil semula, X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Kemudian, masing-masing dilepas menjadi X kurang 3 sama dengan 0, didapat X sama dengan 3, atau X kurang 2 sama dengan 0, didapat X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 atau 3. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian daripada 6 ditambah X dikurang 2X kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk soal ini, karena A di bawah 0, ya, A bernilai negatif, maka semua persamaan kita kalikan min 1, supaya A bernilai positif. 6 ditambah X kurang 2X kuadrat sama dengan 0, semua dikali min 1, sehingga diperoleh 2X kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Kita cari dua buah bilangan, P tambah Q sama dengan B, dan P kali Q sama dengan AC. Dalam hal ini, P tambah Q sama dengan min 1, dan P kali Q sama dengan 2 kali minus 6, sama dengan minus 12. Coba kita pikirkan sekali lagi. Apa-apa saja pasangan angka
yang kalau dikalikan menghasilkan minus 12. Min 1 dengan 12, atau 1 dengan min 12. 2 dengan minus 6, atau min 2 dengan 6. 3 dengan minus 4, atau min 3 dengan 4. Manakah dari pasangan-pasangan itu yang kalau dijumlah menghasilkan min 1? Tentu angka yang cocok adalah min 4 dan 3 ya. Karena A lebih besar 1, maka tidak semudah seperti contoh sebelumnya. Kita harus susun dulu persamaannya. 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kita susun dengan mengikut sertakan minus 4 dan 3, sehingga menjadi 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3x dikurang 6 sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diurutkan seperti itu? Karena kita harus mencari angka-angka yang memiliki hubungan kelipatan. Seandainya kita susun 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4x dikurang 6 sama dengan 0, tentu akan menyulitkan kita ketika kita mau menyederhanakan. 2 kali berapa sama dengan 3, kan menjadi pecahan dia kan. Sehingga urutan yang tepat adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 3x kurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. Untuk 2x kuadrat kurang 4x, kedua objek ini sama-sama habis dibagi 2 dan sama-sama habis dibagi x. Ya. 2x buka kurung, x kurang 2. Coba kita uji. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali minus 2, minus 4x. Oke ya. 2x buka kurung, x kurang 2. Tambah. Nah, untuk 3x kurang 6, kita ambil unsur yang sama yang bisa membagi kedua objek itu. Unsur yang sama itu adalah 3. 3 buka kurung, x kurang 2, tutup kurung. Mari kita uji. 3 kali x, 3x. 3 kali minus 2, minus 6 ya. Jadi yang cocok didapat 2x buka kurung, x kurang 2, tambah 3 buka kurung, x kurang 2, tutup kurung, sama dengan 0. Kemudian kita pertemukan yang berada di depan. 2x tambah 3 tutup kurung dikali x kurang 2 tutup kurung sama dengan 0. Ketika sudah seperti ini, maka sudah mirip dengan contoh sebelumnya. Kita bisa lepas 2x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi 2x sama dengan minus 3. Dan kita peroleh x sama dengan minus 3/2. Atau x kurang 2 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan 2. Oleh karena itu himpunan penyelesaiannya adalah minus 3/2 atau 2. Kemudian yang berikutnya, contoh untuk cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini Bapak berikan 3 contoh. Contoh yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian daripada x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. Persamaan kuadrat sempurna, ciri khasnya adalah nilai B dibagi 2, kemudian hasilnya dikuadratkan harus menghasilkan C. Itu ciri khasnya. Bapak ulangi, ciri khas persamaan kuadrat sempurna adalah nilai daripada koefisien X atau nilai B dibagi 2, hasil dari bagi 2 itu dikuadratkan harus menghasilkan C. Itulah persamaan kuadrat sempurna. Jadi untuk x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0, nilai B sama dengan 6. 6 kita bagi 2 menghasilkan 3, 3 dikuadratkan sama dengan 9. Terpenuhi ya, dan ini terpenuhi. Dan angka yang cocok untuk ini adalah positif 3, ya, karena 6 bagi 2 adalah 3, dan 3 ini kita kuadratkan menghasilkan 9. Ya, angka yang cocok adalah 3. Sehingga kita bisa simpulkan, x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0, bisa disederhanakan menjadi x tambah 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 0.
Kemudian kiri kanan diakarkan, X tambah 3 sama dengan tambah kurang akar 0. Kemudian langkah selanjutnya, X sama dengan 0 dikurang 3 ya, karena akar 0 kan 0 ya tetap. Dikurang 0 ditambah 0 tetap 0 ya, tidak ada perubahan angka di sana. Sehingga kita bisa tulis di langkah berikutnya itu, X sama dengan 0 kurang 3 sama dengan minus 3. Kesimpulannya, X1 sama dengan X2 sama dengan minus 3. Inilah yang disebut dengan persamaan kodrat dengan akar kembar, ya, persamaan kodrat sempurna. Himpunan penyelesaiannya adalah minus 3. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian daripada X kodrat dikurang 10X tambah 25 sama dengan 0. Ingat nak, ciri khas persamaan kodrat sempurna adalah nilai koefisien X atau nilai B dibagi 2 dan hasil bagi 2 itu dipangkat 2 kan harus sama dengan C. Nah, di sini kita lihat B sama dengan min 10. Min 10 kita bagi 2 adalah minus 5. Minus 5 dikodratkan adalah 25. Dan angka yang cocok adalah minus 5. Sehingga kita bisa tuliskan X kodrat dikurang 10X tambah 25 sama dengan 0 menjadi X kurang 5 dalam kurung kodrat sama dengan 0. Kiri kanan diakarkan, X kurang 5 sama dengan tambah kurang akar 0. Kemudian X sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Akar 0 itu adalah 0. Ditambah 0 atau dikurang 0 sama dengan 0 ya. Tidak ada perubahan hasil ya. Sehingga dapat kesimpulan X1 sama dengan X2 sama dengan 5. Inilah yang disebut dengan persamaan kodrat dengan akar-akar kembar ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 5. Pengembangan soal ini yang akan kita hadapi dalam setiap tugas kita ataupun ujian ya. Pengembangan soal ini. Kalau 2 contoh sebelumnya itu masih contoh yang sangat bagus ya, contoh bagusnya ya. Persamaan kodrat sempurna. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian daripada X kodrat ditambah 6X tambah 2 sama dengan 0. Mari kita selesaikan soal ini. Kita akan ambil persamaan kodrat sempurna dengan koefisien A dan B sama dengan soal, yaitu A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 6. Persamaan kodrat sempurna yang tepat untuk soal ini adalah X kodrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Oke, kita kembali ke soal. X kodrat tambah 6X tambah 2 sama dengan 0. Angka 2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X kodrat tambah 6X sama dengan minus 2. Kemudian soal ini kita arahkan kepada persamaan kodrat sempurna yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti kiri kanan kita tambah 9, supaya ruas kiri menjadi X kodrat tambah 6X tambah 9. Ruas kiri dan kanan masing-masing kita tambah 9. Sehingga menjadi X kodrat tambah 6X tambah 9 sama dengan minus 2 tambah 9. Didapat X tambah 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 7 ya, minus 2 tambah 9 sama dengan 7. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan diakarkan sehingga menjadi X tambah 3 sama dengan tambah kurang akar 7. Kemudian X sama dengan positif 3 pindahkan ke kanan menjadi X sama dengan minus 3 tambah kurang akar 7. Kita ambil X1-nya yang negatif untuk akar 7 dan X2-nya untuk yang positif akar 7. Sehingga didapat X1-nya adalah min 1 kurang akar 7 dan X2-nya adalah min 3 tambah akar 7. Himpunan penyelesaiannya adalah minus 3 kurang akar 7 atau minus 3 tambah akar 7. Contoh yang berikutnya adalah contoh dengan menggunakan rumus ABC. Contoh,
Tentukanlah himpunan penyelesaian daripada X kuadrat ditambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Dari soal ini, diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 12. Oke, kita gunakan rumus ABC. X1, 2 sama dengan min B tambah kurang akar daripada B kuadrat kurang 4AC per 2A. Berarti dalam hal ini, minus 4 tambah kurang akar daripada 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 12 per 2 kali 1. Kemudian langkah berikutnya, minus 4 tambah kurang akar daripada, 4 kuadrat ini adalah 16. Kemudian, min 4 kali 1 kali min 12, min kali pos kali min, menghasilkan pos, ya, positif 48 per 2. Kemudian langkah berikutnya, minus 4 ditambah kurang akar daripada 64 per 2, ya, 16 tambah 48 adalah 64. Kemudian akar 64 itu berapa? Ya, akar 64 adalah 8, sehingga langkah berikutnya menjadi minus 4 tambah kurang 8 per 2. Masing-masing kita bagi 2, kita dapatkan min 2 tambah kurang 4. Sehingga kita dapatkan X sama dengan min 2 kurang 4 sama dengan minus 6, atau X sama dengan min 2 tambah 4 sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya adalah minus 6 atau 2. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian daripada 2X kuadrat dikurang 8X ditambah 5 sama dengan 0. Dari soal ini, diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan minus 8, dan C sama dengan 5. Rumus ABC adalah X12 sama dengan min B tambah kurang akar daripada B kuadrat kurang 4AC per 2A. Langkah berikutnya menjadi minus buka kurung minus 8, ya, min B. Berarti minus buka kurung B-nya kan minus 8. Minus buka kurung minus 8 tambah kurang akar daripada B kuadrat minus 8 tutup kurung kuadrat kurang 4AC min 4 kali 2 kali 5 per 2A. 2 kali 2. Kemudian langkah berikutnya, min kali min pos, ya, berarti 8 tambah kurang akar daripada minus 8 kuadrat 64. Kemudian minus 4 kali 2 kali 5 berarti minus 4 kali 10 berarti dikurang 40 per 2 kali 2 4. Langkah berikutnya, 8 tambah kurang akar daripada 64 kurang 40 adalah 24. Ya, per 4, ya, 8 tambah kurang akar 24 per 4. Kemudian langkah berikutnya menjadi 8 tambah kurang 2 akar 6 per 2. Dari mana dapat 2 akar 6? Akar 24 adalah akar 4 dikali akar 6. Akar 4 adalah 2, akar 6 tetap akar 6. Oleh karena itu, akar 24 sama dengan 2 akar 6. Kemudian masing-masing pada pembilang kita bagi 2, sehingga diperoleh langkah berikutnya 4 tambah kurang akar 6, ya. 8 bagi 2 adalah 4, 2 per 2 1, ya, 1 nggak usah tulis. Sehingga diperoleh 4 tambah kurang akar 6. Oleh karena itu didapat X sama dengan 4 kurang akar 6 atau X sama dengan 4 tambah akar 6, ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 4 kurang akar 6 atau 4 tambah akar 6. Demikian.